Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Citra Putri. Kali ini saya akan membahas materi Perang Dingin. Apa sih Perang Dingin itu? Perang Dingin adalah konflik politik dan militer yang terjadi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dari tahun 1947 hingga 1991. Konflik ini terjadi setelah akhirnya Perang Dunia II dan ditandai dengan persaingan ideologi, pengaruh global, dan perlombaan senjata antara kedua negara. Latar belakang Perang Dingin. Latar belakang Perang Dingin dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II. Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah dua kekuatan utama yang muncul sebagai pemenang perang tersebut. Namun, keduanya memiliki ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda. Amerika Serikat menganut paham demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis, sementara Uni Soviet menganut paham komunisme dan ekonomi sosialis. Nah, Jalannya peristiwa Perang Dingin yaitu ketegangan semakin memanas ketika Uni Soviet mulai memperluas pengaruhnya di Eropa Timur dengan mendirikan rezim komunis di beberapa negara. Amerika Serikat khawatir bahwa penyebaran komunisme ini akan mengancam stabilitas politik dan kepentingan ekonomi mereka di Eropa. Nah, persaingan Perang Dingin. Persaingan Perang Dingin terbagi menjadi 4, yaitu politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan. Ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu Marshall Plan dan Molotov Plan. Sementara dalam militer ada Pakta Warsawa dan NATO, atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Persaingan politik yaitu persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam Perang Dingin melibatkan pengaruh politik, ideologi, senjata, propaganda, dan ekonomi. Kedua negara saling bersaing untuk memperluas pengaruh politik mereka di berbagai negara di seluruh dunia. Mereka menggunakan berbagai strategi politik seperti propaganda, diplomasi, dan intervensi militer untuk mencapai tujuan mereka. Nah, dalam ekonomi ada Marshall Plan. Tujuan dari Marshall Plan adalah untuk memulihkan ekonomi dan membangun kembali infrastruktur negara-negara Eropa yang hancur akibat perang. Amerika Serikat menyediakan dana sebesar 13 miliar dolar US, setara dengan sekitar 130 miliar dolar US saat ini, kepada negara-negara Eropa untuk membantu mereka dalam proses rekonstruksi. Nah, dalam persaingan ekonomi juga ada Molotov Plan. Tujuan dari Molotov Plan adalah untuk memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa Timur yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Pengaruh ini menyediakan dana, bahan baku, dan peralatan industri kepada negara-negara seperti Polandia, Cekoslowakia, Hongaria, dan Rumania. Nah, selanjutnya ada persaingan militer. Di antaranya ada Pakta Warsawa. Pakta Warsawa secara resmi dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan bersama. Adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Nah, dalam persaingan militer ada NATO atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, yaitu sebuah organisasi aliansi militer antara banyak negara yang terdiri dari 2 negara di Amerika Utara, 28 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia yang bertujuan untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington pada 4 April 1949. Nah, yang terakhir dalam persaingan yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memainkan peran penting dalam Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Contoh-contoh ilmu pengetahuan yang relevan dalam konteks tersebut meliputi teknologi nuklir, teknologi ruang angkasa, ilmu komputer, ilmu biologi dan kimia, serta mata-mata dan kriptografi. Kedua belah pihak berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih dalam bidang tersebut. Dalam Perang Dingin juga terdapat konflik Berlin, yaitu konflik politik dan militer antara yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, yang terjadi di kota Berlin, Jerman setelah
Perang Dunia II. Konflik ini dimulai dengan pembentukan Republik Federal Jerman Barat oleh Blok Barat pada tahun 1949 yang kemudian diikuti oleh pembentukan Republik Demokratik Jerman Timur oleh Uni Soviet pada tahun yang sama. Nah, selanjutnya berebut pengaruh di luar Eropa atau perang proksi. Berebut pengaruh di luar Eropa ini sering disebut sebagai perang proksi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Negara-negara di dunia ketiga menjadi medan pertempuran bagi kedua blok ini dan seringkali menjadi korban dari konflik tersebut. Di antaranya ada Korea, Kuba atau Teluk Babi, dan Vietnam. Nah, dalam perang proksi diantaranya ada Vietnam. Perang Vietnam yang terjadi antara tahun 1955 hingga 1975. Amerika Serikat mendukung pemerintahan Vietnam Selatan yang pro-barat, sementara Uni Soviet dan Tiongkok mendukung gerakan komunis Vietnam Utara. Perang ini menjadi salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah dengan jutaan korban jiwa. Nah, dalam perang proksi juga ada negara Korea. Itu sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 20 Juli 1953. Perang ini juga disebut perang proksi antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet, juga anggota PBB-nya. Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, yang terakhir ada Kuba atau Teluk Babi. Krisis rudal Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi antara tahun 1962 yang terjadi sebagai akibat dari Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Nah, yang terakhir ada berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin tersebut terjadi setelah ketegangan berkurang secara bertahap. Adapun tanda berakhirnya Perang Dingin adalah runtuhnya Uni Soviet dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya global sampai kini.